Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kalau sekarang wabah yang meresahkan masyarakat dunia gitu ya. Nah, jadi ada nanti kita bahas SARS. Oke, Ya. dari COVID ini disebutnya itu kan itu MERS ya. Gitu, sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. Jadi tadi yang kita pernapasan, sekarang kita ke yang unggas dan meresahkan itu flu burung. Ya. Flu burung ini meresahkan sekali nih, meresahkan saya sebagai chicken addict. Apalagi ini sih yang aku ingat tuh banyak kerugian dari para peternak. Sebenarnya itu yang mau aku sorot dari flu burung itu. Maaf digugui. Ya nggak apa-apa. Makasih loh, Anda kan host yang baik ya. Iya, saya membantu ya Nah, kan. ya itu. Oke, Nah, flu lanjut. burung jadi sebenarnya yang mau disoroti sama ibu gitu ya ketika bahas flu burung itu bukan hanya karena kita nggak bisa makan ayam pada saat itu, tapi kerugian si peternak unggasnya karena banyak yang dibakarin. Iya, betul. Baik itu yang terinfeksi maupun yang enggak, karena kalau Ingat yang banget ya dulu. iya dibakarin tuh ayam-ayam. Iya, sayang benar-benar. banget gitu kan, bisa Kasian jadi banget ayam sih, bakar. Iya. Iya. Oke, ayam bakar rasa flu burung. Rasa flu burung. Enak sekali. Nah, jadi seperti itu. Jadi flu burung adalah infeksi virus yang dapat menginfeksi tidak hanya burung atau unggas gitu kan, tetapi juga manusia dan hewan lainnya gitu. Nah, kalau dalam bahasa ilmiahnya H5N1 gitu kan, adalah bentuk flu burung yang paling umum. Ini mematikan bagi burung dan dapat dengan mudah mempengaruhi manusia dan hewan lain yang bersentuhan dengan pembawa, terutama kalau kita mengkonsumsinya tidak dimasak dengan benar. Iya, kayak benar, gitu ya, tidak dimasak dengan benar. Nah, jadi banyak yang terinfeksi. Pertama tuh kalau nggak salah aku baca dari di Palembang tuh, peternak unggas juga. Mungkin kadang kan si unggasnya itu kan dia buang air, atau misalnya kalau suka makan ada lendir-lendirnya. Nah, dari situ katanya nyebar ke yang lain. nyebar ke manusia juga. Mungkin dia megang, terus dari megang dia ngusap-ngusap Rinding. ngusap-ngusap mata atau gini-gini hidung gitu kan, bisa jadi dari Habis megang fesesnya. Ya mungkin cuci tangannya nggak bersih. Anda ini cuci tangannya nggak bersih. Nah, terus kasus flu burung menyebabkan kematian 10 juta ayam per telur. Wow. Jadi ayam yang mati sebenarnya, tapi ya itu tadi merugikan sekali bagi para peternak unggasnya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisinya, oh ya udah, unggas ini kok nggak ke manusia, kita lihat dari sisi ekonomi. Kayak iya. gitu kan. Unggas jadi pada saat itu jadi nggak ada kayak gitu kan. Ya Akhirnya bayangin aja, maksudnya setiap peternakan tuh Bakar ya waktu itu tuh. iya, Sampai ribuan kayak warga pun kayak nggak mau ada beli peternakan gitu-gitu kan. ayam, pedagang ayam juga Iya. kena imbasnya. Kasian gitu banget kan. sih Kasian waktu itu banget. tuh. Apalagi kalau misalnya kelas yang menengah ke bawah gitu kan, kadang kalau misalnya makan itu kan ayam tuh termasuk yang dia terjangkau ya harganya gitu. Kalau misalnya ayam nggak ada, dia harus beli daging, susah juga, kasihan juga kan ya. Akhirnya makannya seadanya, proteinnya tidak terpenuhi ya gitu. Jadi sebenarnya bisa kemana-mana kayak gitu sih. Apa sih? Tiba-tiba sedih. Ya, jadi sebenarnya ini bisa kemana-mana sih, apa tuh namanya, dampaknya kayak Iya, gitu. bener. Jadi bukan masalah ini ke burung atau ke unggasnya aja, tapi ke ekonomi si para peternaknya seperti Iya, itu. sebenarnya Nah, dampaknya luas juga. Ya Dampaknya sama lah sangat kayak luas. corona kita sekarang. iya, kan. dampaknya luas. Maksudnya bukan hanya ngomongin virusnya, tapi juga dampaknya juga besar untuk bagian ekonominya. Iya, ya. sangat. Bukan besar, sangat Sangat besar, bahkan resesi. sampai kita resesi ya, bayangin kita aja. resesi. Memang sesulit itu keadaannya. Ya, betul. Itu sudah itu keadaannya sekarang ya. Nah, begitupun seperti flu babi ya. Nah, Menyerang flu babi. Iyalah, namanya juga flu babi ya kan. C4. G4. Salah ya? Iya, G kalau nggak salah. Cuman itu ada singkatannya, cuman susah ya pakai bahasa Latin. Kalau salah. Nah, jadi pandemi flu babi terjadi selama 19 bulan, berarti setahun lebih 7 bulan ya. Nah, setahun lebih 7 bulan, tepatnya dari Babinya Januari. pakai masker. Aku baru sadar coba. Babi pakai masker. Babinya Pakai masker. Aku baru sadar masa. Apa tuh? Ya udahlah. Nah, tepatnya dari Januari 2009 sampai Agustus 2010. Jadi ini termasuk yang kontemporer juga sama ya. Jadi ini memang virus-virus yang di 2000-an awal dan 2000-an pertengahan ya. Nah, pandemi global kedua yang disebabkan oleh virus influenza H1N1 setelah flu Spanyol, Spanish flu ya, yang terjadi pada 1918-1920. Jadi jenis virusnya sama seperti flu Spanyol mungkin, tapi menyerangnya ke babi gitu kan ya, ke tapi hewan. nyerang manusia juga. Nyerang manusia sama kayak flu burung. Kalau Iya. misalnya kita makan daging
yang baby ya baby ya kan ya yang memakan dagingnya kurang matang atau seperti apa, atau mungkin bersentuhan langsung dengan lendirnya, dengan fesesnya dan kayak gitu ya. benar-benar. Nah, virus tersebut pertama kali mewabah di Amerika Utara ya pada 2009, kemudian dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia seperti itu. Cancel Oke, sebentar. Nah, lanjut. ya. Nah, selama 19 bulan pandemi, WHO memperkirakan jumlah kematian yang tercatat dari lab mencapai 18.449 orang. Jadi ini menyerang ke manusia juga ya. Nah, Gede juga yang iya, meskipun akan kematian aslinya diperkirakan mencapai 284.000 orang. wow. Jadi sebenarnya menyerang ini salah satu pandemi ya, tapi dibilangnya pandemi ya. Pandemi juga soalnya sampai ke Indonesia juga tahu ini. Full babi ya, sampai ke Indonesia ya. Sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia kayak gitu. Nah, jadi Cuman emang gak banyak Iya, sih, maksudnya enggak. kayak cuman beberapa doang gitu. ya banyaknya tuh kan di Amerika sama Asia Timur ya kalau nggak salah ya. Betul. Maaf. Aku ingat tuh SNSD Yuri kena dia. Iya. Katanya sih aku pernah lihat di variety show mana gitu, Yuri kena ini katanya apa? Flu. Kok gitu sih? Kok jadi gelap? Kesana. Ya, kena Tadi flu babi keputihan. kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu pandemi yang pernah binatang ya, yang dari binatang jelas gitu, maksudnya kayak flu burung, flu babi itu kan benar-benar menyerang ke binatang, nggak kayak corona yang kita bingung dari binatang apa sih sebenarnya gitu. Kelelawar. Kelelawar kah? Bener, udah fix. Kayaknya. Udah fix kelelawar. Ya, Nggak tahu sih, nggak jelas. nggak jelas ya maksudnya. Wuhannya masih aja buka lagi. Apa? Wuhannya aja buka lagi. Iya, Wuhannya buka lagi. Ya, nah terakhir virus yang benar-benar baru sebelum corona lah Ebola. ini ya, yaitu Ebola. Sempet Ebol. Kan bahasa Inggris. Astagfirullah, kenapa teman saya ini? Maafkan. Aduh, ya Ebola. Nah, ini sebenarnya udah dari 1976 udah ada virusnya ya. Merupakan momen pertama kali munculnya penyakit Ebola di dua tempat, itu di bacanya gimana nih? Nzara, ya. Nzara. Sudan Selatan dan Yambuku, Republik Demokratik Kongo, ya. Nzara. Yambuku terletak tidak jauh dari Sungai Ebola. Nah, makanya namanya Ebola dari situ, karena dia di dekat Sungai Ebola. Yang menjadi asal muasal nama virus ini pada saat ditemukan. Nah, beberapa puluh tahun kemudian wabah penyakit Ebola tidak pernah ditemukan hingga pada tahun 2014 sampai 2016. Jadi ini benar-benar baru, yang benar-benar sebelum Covid nih kayaknya Ebola. Cuman kalau Ebola sekali lagi, apa sih? Ebola sekali lagi itu adalah epidemi ya. Epidemi karena hanya di Afrika. Oke. Ya, hanya di Afrika. Nah, wabah Ebola terbesar muncul dan menjadi wabah paling kompleks kayak gitu. Nah, virus Ebola ditularkan oleh kelelawar. Nah, ini jelas dari kelelawar, buah yang merupakan pembawa virus Ebola alami. Beberapa binatang lain seperti gorila, simpanse, monyet, antelop, dan landak dapat nggak tahu. Dan landak. Anaknya kritis banget. Antelop apa? Cari sendiri antelop apaan ya. Dan dapat terinfeksi oleh Ebola. Manusia akan terinfeksi dengan Ebola apabila mengalami kontak langsung dengan darah, cairan tubuh lain, dan organ kelelawar atau hewan yang terinfeksi. Nah, kenapa? Oh, jadi dia mah harus interaksi langsung sama si hewannya ya. Iya, nah kenapa Ebola ini ada? Karena memang kalau yang aku baca gitu ya, di Afrika itu banyak perdagangan hewan-hewan liar seperti ini. Kayak Terus gitu. mereka makan, enggak kan? Iya, dimakan. Dimakan sama Iya, mereka. mungkin ada yang dimakan, ada yang jadi kan kayak gitu katanya obat-obat gitu nggak sih maksudnya? Oh, kayak kepercayaan gitu. Iya, mungkin ya kayak gitu. Jadi memang karena ada perdagangan liar seperti itu yang akhirnya virus Ebola ini dia cukup menyebar. Dan Ebola ini serem juga sih, maksudnya kayak ya sebenarnya dia sama batuk, flu, panas, cuman dia bisa menyebabkan pendarahan dalam organ tubuh. Itu seremnya ngeri tuh sebenarnya. banget ya. Ngeri sih. Kalau parah-parahnya tuh dia pendarahan di dalam gitu. Pendarahan dalam yang akhirnya ya keluarnya dari telinga, mata, hidung kayak gitu kan, akhirnya Kayak keluarnya darah gitu. keluar darah lah kayak gitu. Keluar darah yang menyebabkan Kayak apa ya? pembuluh darah pecah gitu. Bisa nggak sih? ya, nggak tahu sih kalau sampai pembuluh darah pecah apa enggak, cuman memang pendarahan organ tuh kayaknya udah parah banget gitu ya. Emang benar-benar kayak harus ini cepat ditangani gitu. Jadi memang apalagi kalau misalnya Afrika, kita tahu sendiri ya, kalau Afrika secara kesehatan kan mereka Ya, kurang betul. ya gitu. Jadi kebersihannya juga kurang, jadi sedikit sulit menyelesaikan pandemi ini karena memang secara fasilitas di Afrikanya juga terbatas pada saat itu kayak gitu. Seperti itu. Udah selesai. Oke. Itulah Itu. sesi biologi hari ini. Iya. Salah. Biologi. Sejarah. Tuh, Len, aku kuat sih, makasih sesungguhnya bersama kesehatan dan kemudahan. Ya
kan inama al usri yusra fa inama al usri yusra. Masya Allah. Itulah pembelajaran agama hari ini. Astagfirullah, aku tuh menyampaikan ayat sampai karena setidaknya walaupun hanya Satu satu ayat Anda ya. Saya mau bilang dulu. Aduh udah sore ya Allah. Enggak, ini kalau misalnya kita cuman bercanda aja, jangan terlalu dianggap serius ya, biar nggak bosen. Tapi pembelajarannya dianggap serius ya, bercandaannya yang jangan, oke? Oh iya, yang Ebola itu namanya Ebola, bukan Ebol. Apaan? Apa sih? Kan bol, bola. Bol nggak pakai ya, bol. Kan Ebola. Ya kan bol, B A L L, bukan bol, B O L. Enggak, aku mau ngasih nama itu pakai bahasa Inggris. Iya, salah. Translator. Ebola. Salah. Ibol. Iya, udah salah. Tutup, capek. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semua materi sudah tersampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Diambil maknanya itu aja terus. Ya, seperti itu. Nanti setelah ini kita bahas epidemi di Hindia Belanda dan cara penanganan sama kolonial ya. Seperti kalian akan jadi pinter banget masalah pandemi, masalah biologi. Nggak apa-apa, ini tuntutan ya. Ibu juga sekalian belajar, oke? Ya, Anda juga saya baru belajar hari ini kenapa ya? Oke. Udah, bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.